Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Ragung Satya Wikananda Kepakisan, NRP 502425107 dari Departemen Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mini proyek game yang telah saya buat, yakni game RPG 2 dimensi, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman lanjut. Game ini sendiri merupakan implementasi dari Object Oriented Programming atau OOP, yang mana merupakan salah satu paradigma pemrograman yang sangat sering digunakan dalam bahasa C++. Dan salah satu implementasinya adalah membuat game ini. Baik, langsung saja saya mulai dari penjelasan programnya terlebih dahulu. Di sini programnya dalam satu folder saya bagi menjadi beberapa file dari main, kemudian ada beberapa file CPP dan HPP, serta sprite berupa gambar untuk karakter, map, player, serta audio background. Nah, semua file sprite ini, baik dari gambar dan audio, itu saya koneksikan atau digabungkan ke dalam program dalam game menggunakan library SFML versi 3. Pertama, dimulai dari globals. Nah, di global ini dijelaskan tentang state atau status dari permainannya. Jadi di awal akan ada game state, yaitu fase main menu dan eksplorasi, serta dialog dan battle. Ketika player bertemu dengan enemy, itu berlanjut ke battle turn. Itu adalah sesi antara apakah itu gilirannya player, gilirannya musuh, atau ketika battle selesai. Dan enemy type itu adalah tipe musuh yang dilawan saat battle. Apakah itu enemy normal, runner, tank, atau boss. Lanjut ke floating text.hpp. Nah, di floating text ini diatur efek visual dari text damage dan text heal ketika ada pertarungan. Jadi ketika player atau enemy melakukan damage, akan ada teks kecil yang menunjukkan damage-nya. Nah, itu ditentukan di sini dari ukurannya, warnanya, ketebalannya, serta posisinya. Dan juga dilakukan seperti parameter untuk mengatur waktu agar bisa ditentukan berapa lama file tersebut berada di screen setelah dilakukannya damage. Kurang lebih seperti itu untuk floating text. Nah, kita lanjut ke map. Di sini ada MailTab HPP dan CPP. Nah, di tilemap ini tentunya sesuai dengan namanya, yaitu untuk menyusun si mapnya. Di dalam game itu saya gunakan sebuah labirin sederhana saja yang berisi map, berisi gambar floor dan juga wall. Nah, untuk isi dari tilemap ini ada tekstur dari floor-nya menggunakan sprite wall dan floor. Kemudian ada untuk HPP sendiri itu deklarasi dari kelasnya sendiri, yaitu private dan public-nya untuk posisi dan juga tekstur yang digunakan. Kemudian untuk CPP itu adalah eksekusi kode serta bentuk dari mapnya itu sendiri. Untuk 1 itu menunjukkan adanya wall, dan untuk 0 itu menunjukkan adanya floor. Kurang lebih seperti itu. Dan yang di bawah ini adalah untuk ukurannya, scale dari wall dan juga floor-nya. Kemudian ini untuk renderingnya. Dan ini adalah untuk menghapus wall ketika boss dikalahkan, yang nanti akan saya tunjukkan di akhir untuk mekanisme gameplaynya. Oh ya, di sini juga diatur agar ketika player itu mendekati wall itu tidak nembus dan akan ditahan oleh wallnya. Oke, next setelah map kita lanjut ke karakternya, yaitu ada entity, HPP dan CPP. Di HPP itu ada deklarasi kelasnya, kelas entity. Ini ada sprite-nya dan juga variabel-variabel, serta ini variabel dan juga beberapa fungsi seperti heal, attack, kemudian ada juga mana dan defense. Jadi basically di entity ini untuk si karakternya, baik dari musuh ataupun karakter pemain,
Dan entity ini bertugas sebagai kelas induk yang mana sifat di dalamnya itu akan dilakukan pewarisan atau inheritance, yang mana itu bagian dari OOP. Dan pewarisan tersebut akan diturunkan ke NPC ataupun player. Di sini artinya diletakkan atribut-atribut utama atau atribut dasar yang bisa digunakan oleh player ataupun NPC. Oke, ini untuk HPP. Untuk CPP kurang lebih seperti ini, berisi implementasinya ke dalam kode. Jadi untuk entity ketika mendapatkan HP, mana, menyerang, dan juga untuk player itu memiliki level. Next adalah kelas turunan dari entity, yaitu player dan juga NPC. Player dan enemy. Pertama player terlebih dahulu. Ini juga sama, karena dia parent class dari entity, maka dia mewarisi sifat dari entity. Dan di sini juga ditambahkan beberapa atribut yang dimiliki oleh player sendiri, seperti menggunakan potion, mendapatkan XP, dan kurang lebih itu aja sih. Sisanya sama. Oh ya, player sendiri bisa digerakkan menggunakan tombol keyboard WASD. Untuk file HPP-nya, untuk CPP-nya itu berisi pemanggilan fungsi-fungsinya yang bisa dipanggil kembali di main nanti. Ini untuk ukuran dari karakternya serta speed, health, serta attack power, dan juga jumlah potion awal. Player juga bisa mendapatkan potion setelah mengalahkan zombie. Kemudian ini untuk health bar. Ini untuk melihat posisi, void player draw. Itu untuk melihat posisi si player, dan ketika player bergerak itu akan diupdate, sehingga ketika memencet W misalnya, player akan bergerak ke atas, A ke kiri, dan seterusnya. Itu untuk player. Next itu adalah enemy, yang juga merupakan kelas anak dari entity. Nah, enemy ini digunakan untuk musuh dari player, yakni zombie, yang saya gunakan image filenya. Itu harusnya ada di sini. Nah, ini adalah image dari enemy-nya. Sama, itu pewarisi dari entity. Dan si enemy sendiri ketika dikalahkan si player akan mendapatkan XP. Ini CPP-nya. Ini sebagai ukuran dari enemy-nya sendiri. Kemudian ketika enemy dikalahkan, itu si player akan mendapatkan reward. Nah, ini untuk tipe dari enemy-nya. Apabila enemy-nya boss, maka atributnya akan seperti ini. Jika enemy-nya runner, dia memiliki attack power yang lebih banyak. Jika enemy-nya tank, maka dia memiliki defense yang lebih banyak. Jika nggak ada sama sekali, maka itu adalah zombie biasa. Oke, next. Kita ke NPC. Nah, NPC sendiri itu karakter yang non-playable dan tidak bisa dilawan. Saya menaruh NPC ini cuma sebagai tambahan aja agar ada karakter lain. Jadi dia tetap bagian dari entity, cuma dia punya tekstur dan message atau dialog singkat. Jadi dia tidak melakukan apa-apa, tapi si player masih bisa melakukan interaksi untuk mendapatkan dialog. Oke, nah next terakhir kita udah bahas tentang file dari enemy, entity, kemudian tadi player dan map. Sekarang lanjut ke main CPP-nya atau fungsi utama untuk memanggil seluruh kelas, seluruh modul yang telah dibuat ke dalam file utama agar bisa dijalankan. Nah, di main CPP ini tentunya seperti biasa itu berisi game loop, di mana file ini jadi tempat di mana objek-objek yang telah kita buat tadi itu bisa berjalan.
Sehingga game ini mengimplementasikan OOP itu sendiri. Jadi kurang lebih kita ada posisi Windows-nya, kemudian ini musiknya, BGM-nya menggunakan SFML, itu set volume dan juga looping secara terus-menerus. Kemudian ini untuk semua tekstur yang ada, dari wall, floor, player, enemy, villager ini adalah NPC, dan Alex itu adalah NPC yang perlu diselamatkan setelah melawan boss. Kemudian ini untuk font yang saya gunakan, ini ada posisi dan juga ukuran karakternya. Ini juga ukuran karakter dan posisinya, serta teks. Nah, kemudian yang di bawah ini udah masuk ke bagian mapnya. Ini untuk mengatur map dan posisi player, posisi musuh, posisi NPC. Kemudian ditentukan untuk tiap status dari game, apakah sedang berada pada layar utama dan baru main, ataukah sudah ke fase melawan. Nah, ini ke pergerakan si player. Jadi ketika salah satu key dipencet, oh ya ini pergerakan pada saat battle. Jadi pada saat battle akan diberikan pilihan untuk melakukan aksi, entah menyerang, heal, atau defense, atau menggunakan potion. Nah, untuk memilih itu sendiri digunakan key W dan S untuk memilih ke atas dan ke bawah, dan space untuk melakukan pemilihan. Jadi ini digunakan untuk main menu pada saat battle. Jadi ini adalah status dari battle apabila sudah menang atau kalah dari enemy-nya. Ini apabila statusnya main menu, ini menunjukkan main menunya. Kemudian ini untuk menunjukkan VFX atau efek ketika musuhnya sedang diserang. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ketika fase eksplorasi, maka mengambil posisi dari si playernya ada di mana, serta apakah playernya sedang berinteraksi dengan enemy kah, dengan NPC kah, atau dengan tembok. Dan akan ditentukan apakah ia harus melawan atau hanya tertahan oleh tembok, atau melakukan dialog dengan si NPC villager. Oke, kemudian ini adalah output atau tulisan teks dari pada saat battle. Itu ada serang, power strike itu adalah skill spesial, kemudian ada bertahan, dan juga pulih menggunakan potion. Nah, ini battle turn itu ketika aksi sedang dipilih. Jadi ini player turn, ketika itu gilirannya player dan dia memilih salah satu aksi serangan atau heal atau apapun, itu bakal diatur di sini. Dan setelah player menyerang, maka si enemy akan langsung otomatis menyerang. Si enemy sendiri memiliki waktu setelah player menyerang untuk menyerang, sehingga battle jadi lebih smooth aja sih. Nah, ini kembali ke eksplorasi, dialog-dialognya, serta kamera, posisi kamera. Oke, ini battle itu untuk melihat warna. Oh, ini ketika battle health bar berkurang, serta adanya VFX ketika menyerang juga. Ketika melakukan serangan dari player ataupun si enemy, maka screen-nya akan seperti digoyang-goyang. Kurang lebih seperti itu. Kemudian return null. Oke, jadi ini untuk kode utamanya. Di dalamnya itu menggunakan object oriented programming berupa pertama implementasi dari kelas dan objek, baik dari kelas induk maupun kelas anak. Itu ada object player, enemy, tile map, dan semua itu digabungkan di dalam main. Nah, dari yang saya sebutkan tadi ada inheritance, yakni dari si enemy dan juga si player dengan parent class yaitu entity.
Itu juga merupakan implementasi OP yang kedua. Nah, yang ketiga itu ada polymorphism. Polymorphism ini dimana ada fungsi dengan nama-nama yang sama, tetapi eksekusinya akan berbeda tergantung dengan objek yang dipanggil. Contohnya itu ada di enemy.hpp. Nah, di entity.hpp. Nah, di sini ada fungsi untuk menggambar darah, itu draw health bar. Nah, ini juga digunakan pada fungsi lain dengan menggunakan virtual void, sehingga tergantung dengan dipanggilnya oleh objek mana, ia akan mengeluarkan fungsi draw health bar ini sesuai dengan objek yang diinginkan. Dan terakhir itu ada encapsulation. Encapsulation ini adalah sistem hak akses yang digunakan oleh masing-masing variabel agar penerapannya itu nggak bisa digunakan secara bebas oleh tiap file. Jadi itu basically hak akses biasa sih, protected sama public, dimana di public ini bisa digunakan di luar kelas, dan si protected ini bisa digunakan hanya di kelas anaknya saja. Jadi kalau kita keluarkan di main CPP, apabila kita panggil fungsinya, maka fungsi yang bisa dipanggil hanyalah fungsi si public dari kelas. Sedangkan yang protected itu hanya bisa digunakan oleh kelas anaknya saja. Kurang lebih seperti itu. Oke, terakhir kita ke memainkan game ya. Baik, jadi ini adalah game yang telah saya buat, yaitu main menunya. Ada new game dan quit game. Kita ke new game. Ini adalah karakternya Steve. Kurang lebih ketika ia bergerak seperti ini menggunakan WASD. Di sini ada NPC berupa villager. Apabila kita mendekat akan mendapatkan dialog seperti ini. Dan untuk ini mesti saya atur sama dialognya untuk setiap villager. Di sini ada zombie dengan tipenya masing-masing. Zombie dengan berwarna seperti ini tipenya kebal, HP lebih banyak. Kita tinggal lakukan serangan. Ini kita ubah gerakannya menggunakan WASD. Dan ya ada atributnya sendiri, serang itu attack biasa, power strike attack dengan lebih banyak damage, hanya saja menggunakan mana. Bertahan itu damage musuh akan dikurangi 50% dan kita memulihkan 10 mana. Pulih itu nge-heal menggunakan item yaitu potion dengan defaultnya 3, dan kita akan mendapatkan lebih seiring dengan mengalahkan zombie. Oke, kita telah mengalahkan zombie yang pertama, kita kalahkan zombie lainnya. Kita bertahan, kita gunakan heal, bertahan lagi, serang, dan setelah kita mengalahkan zombie kita mendapatkan XP. Dan dari pertarungan sebelumnya level kita naik jadi level 2, HP lebih tebal dan mendapatkan ekstra mana yang lebih. Oke, kalahkan saja semua zombinya dengan mudah. Oh ya, untuk mapa sendiri itu bentuknya saya buat seperti maze dengan brick ini brick ini wall dan yang warna abu-abu sebagai floor. Nah, ini ada boss zombie dan juga Alex yang harus kita selamatkan. Apabila kita dekatkan, boss zombie akan memperlihatkan dialog untuk mengalahkan zombie-zombie kecil terlebih dahulu sebelum bisa melawan si boss zombie. Oke, sepertinya sudah semuanya. Jadi, nah sekarang kita bisa melawan boss zombie yang mana punya HP paling banyak. Oke, kita menang melawan boss zombie. Setelah melawan boss zombie, maka wall di sini akan terbuka dan kita bisa menyelamatkan si Alex. Yay! Baik, sekian saja dari game yang telah saya buat. Dari game yang telah saya buat itu dapat dilihat bahwa ini merupakan implementasi langsung dari OP
dalam bahasa pemrograman C++ yang mana sangat berguna dan bermanfaat, sangat penting bagi kita untuk dipelajari, terutama untuk program-program yang selanjutnya akan dibuat pasti akan memiliki OOP di dalamnya. Dalam pembuatan endgame ini tentunya masih sangat-sangat banyak pengembangan yang bisa dilakukan, baik dari efisiensi program, dari gameplay dan mekanismenya sendiri, ataupun dari ide dari gamenya sendiri, serta implementasi langsungnya terhadap OOP. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan dan akan sangat membantu saya dalam belajar, terutama dalam pemrograman. Baik, sekian saja dari game yang saya berikan. Mohon maaf apabila salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.